Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah analisis statistik multivariabel. Bahasan kita hari ini adalah mengenai analisis multidimensional scaling atau MDS. Analisis multidimensional scaling itu adalah teknik algoritma yang dilakukan untuk menemukan koordinat titik-titik data dalam ruang dimensi, di mana titik-titik ini berdasarkan kedekatan data atau proximity, jarak atau distance antara satu titik dengan titik yang lain. Tujuan dari MDS itu untuk mendapatkan konfigurasi titik-titik data dalam ruang multidimensi yang berdekatan jaraknya menunjukkan kesamaan dengan data observasi. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini ditunjukkan seorang manajer riset toko A mengetahui toko-toko lainnya yang menjadi saingannya. Atribut yang menjadi penilaian adalah lokasi toko dan pelayanan kasir. Responden diminta memberikan jawaban kuesioner dalam skala 1-5, di mana skala 1 itu menunjukkan bahwa toko tersebut saling bermiripan, sedangkan skala 5 itu menunjukkan bahwa sangat tidak ada kemiripan di antara toko-toko tersebut. Tingkat kemiripan itu ditunjukkan atribut toko yang diisi oleh responden dan langkah memasukkan ke dalam tabulasi data yang kita bisa lihat pada contoh gambar di samping. Jadi di sini ada jawaban dari responden 1 di mana dia menilai toko A dan toko B. Kemudian diberi skor penilaian antara toko A dengan toko C, antara toko A dengan toko D, toko A dengan toko E. Jadi dan seterusnya. Lalu responden 2 juga melakukan hal yang sama. Nah, cara memasukkan datanya untuk toko A dan toko B, skor penilaiannya maka kita masukkan ke dalam tabel yang ada di responden 1, toko A, kolom, dan toko B baris. Kalian bisa lihat di panah-panahnya itu ya. Pada kolom A dan baris toko B diisi dengan angka 3, itu hasil skor penilaian perbandingan toko A dan toko B. Demikian seterusnya untuk baris berikutnya. Pada pertemuan antara kolom toko A dan baris toko A itu kita isikan dengan angka 0, karena satu subjek dibandingkan dengan objek sendiri tentu hasilnya 0 ya. Demikian juga untuk hasil yang lain. Jadi pengisian angka 0 itu akan membentuk diagonal nantinya. Di atas angka diagonal tersebut kita kosongkan. Ini adalah contoh input data di SPSS. Jadi bisa dilihat angka 0-nya berbentuk diagonal, sedangkan untuk kolom yang di atas angka 0 itu kita kosongkan. Untuk data lengkapnya nanti akan saya kirimkan kepada kalian di Google Classroom. Jadi pada kasus ini jumlah responden yang digunakan itu ada 11 orang. Lalu bagaimana langkah analisis MDS ini? Langkah yang pertama setelah kita input data adalah dengan klik Analyze, Scale, dan Multidimensional Scaling yang bagian ALSCAL. Setelah itu kita masukkan variabel toko A sampai toko E ke dalam kolom variabel. Langkah yang ketiga, klik tombol model, kemudian pilih ordinal dan individual difference Euclidean distance. Lalu klik tombol option, pilih group plots, kemudian klik continue dan OK. Lalu akan muncul output. Bagaimana interpretasi output yang sudah muncul di SPSS kita ini? Nah, bisa dilihat di situ ada bagian yang saya beri kotak merah. Jadi silahkan dilihat ada nilai stress dan ada nilai RSQ. Nah, untuk menilai atau menjelaskan penilaian kelayakan model MDS itu bisa dilihat dari nilai S-stress dan RSQ dengan kategori penilaian kelayakan model berdasarkan S-stress adalah bila nilai stresnya 20% maka dia buruk,
10% cukup, 5% bagus, 2,5% istimewa, dan bila nilai stresnya 0% berarti sempurna. Nilai stres akan semakin kecil bila taksiran jarak itu mendekati nilai jarak data yang sesungguhnya. Nilai stres yang didapat di data ini itu sebesar 0,6503 atau 6,50%, yang bila kita kembali pada tabel yang sebelumnya, itu maknanya bahwa model ini cukup memiliki kelayakan yang baik atau fit gitu ya. Demikian juga dengan nilai RSQ yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,94534 atau 94,53%, di mana nilai interpretasi RSQ sama halnya seperti R-square di dalam regresi linier. Jadi kalau misalnya nilai RSQ itu menunjukkan nilai korelasi. Berarti kalau dia udah 94% berarti korelasinya sangat baik ya. Atau bisa dikatakan juga bahwa variabel ini itu dipengaruhi sebesar 94,53%. Kemudian kita bisa lihat di output ada grafik Derived Stimulus Configuration. Pada grafik ini kita bisa melihat pengelompokan toko. Jadi kita bisa lihat bahwa toko B itu mempunyai kemiripan dengan toko D karena dia ada dalam sebuah kuadran yang sama. Sedangkan untuk toko C, toko A, dan toko E itu tidak punya kemiripan dengan yang lain karena masing-masing ada dalam kuadran yang berbeda. Kemudian kita perhatikan analisis dari sudut dimensi. Jadi pada sudut dimensi 1 atau sumbu X-nya dan dimensi 2 atau sumbu Y-nya, kita bisa lihat dimensi satunya. Di gambar kita lihat bahwa semakin ke kanan, angka dimensi 1 itu semakin besar. Terlihat bahwa toko E itu terletak di paling dekat dengan dimensi 1 yang terbesar. Namun toko ini tidak punya kemiripan dengan toko lain. Lalu kita lihat toko B dan toko D. Walaupun tidak berada di nilai terbesar dimensi 1, tapi kedua toko tersebut itu punya kemiripan karena dia terletak tadi dalam satu kuadran yang sama. Jadi misalnya dalam dimensi 1 itu maknanya atribut lokasi toko dan pelayanan kasir itu paling berbeda dibandingkan toko-toko yang lain. Sedangkan pada dimensi 2 kita bisa lihat pada angka di dimensi 2 itu semakin ke atas semakin besar. Terlihat bahwa toko E itu terletak paling ujung di dimensi 2 di angka terbesarnya. Sedangkan toko D itu terletak di paling ujung bawah ada di dimensi ini. Berarti toko D itu mempunyai jarak terdekat dengan toko B dan keduanya dalam satu kuadran. Kemudian untuk grafik Derived Subject Weight, kita bisa lihat bahwa posisi ke-11 responden dapat dibentuk sebuah garis lurus ke kanan bawah. Hal ini itu kita bisa gambarkan bahwa responden punya konsistensi dalam menilai kemiripan kelima tokoh tersebut. Grafik ini itu untuk menguji keselarasan responden dalam penilaian tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ada grafik scatter plot of linear fit. Nah, ini adalah berisikan kumpulan koordinat. Kita bisa lihat bahwa titik-titik itu tidak membentuk berbagi kelompok koordinat sendiri. Jadi dia menggerombol di tengah. Hal ini membuktikan adanya kesamaan sikap dari responden tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis multidimensional scaling atau MDS. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.